waktu dia umur 7 tahun. Nah, yang sekarang waktu dia kelas 1 SMA. Nah, tapi Wak, meskipun mata batinnya si Bella ini udah ditutup kembali, ternyata masalahnya nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Kurang lebih seminggu kemudian kejanggalan lain mulai terjadi lagi di sekolahnya si Bella. Jadi ceritanya, Wak, pada saat itu Bella mendapatkan kabar kalau ada 2 kakak kelasnya yang meninggal dunia. Dah. Terus sekitar 3 bulan kemudian salah satu teman angkatannya juga meninggal gara-gara sakit tumor. Ya, nggak berhenti di situ aja, Wak. Selang 3 bulan kemudian lagi ada lagi yang meninggal, Wak. Nah, yang meninggal ini gara-gara sakit jantung. Nah, kebetulan pada saat itu sekolahnya si Bella ini lagi libur kenaikan kelas, dan karena mereka juga nggak punya grup WhatsApp, jadinya si Bella sama teman-temannya sering ketinggalan info nih, Wak. Termasuk informasi tentang teman-teman mereka yang meninggal itu. Sampai akhirnya sekolah pun masuk kembali. Sekitar jam 6:10 pagi, Wak, Bella udah sampai itu di sekolahnya. Tentu ya pada saat itu suasana sekolah masih sepi kali kan, Wak. Bella bodo amat, memang aku datang suka pagi Nadia. Dah, Bella pun berjalanlah menuju ke kelasnya yang ada di kelas F, kelasnya paling ujung. Sambil berjalan, Bella sesekali melihat nih ke dalam kelas-kelas yang dia lewatin. Dia lewatlah pertama ke kelas A kan, oh ada orang. Jalan ke kelas B, oh kosong, belum ada yang datang. Lewat kelas C, oh ada orang. Kayak gitu lah, Wak, jalan. Dia kan sambil-sambil ngintip-ngintip lah. Nah, pas si Bella ini mau melewati kelas D, Wak, ternyata di kelas D itu udah ada 1 orang siswa yang datang. Dan Bella pun kenal, namanya Megan. Nah, kebetulan si Megan ini lagi duduk di barisan paling depan dan dia pun sedang menatap ke arah pintu luar juga. Jadi pas si Bella ini lewat, ya otomatis mereka saling pandang-pandangan lah ya kan. Nah, pas lewat itu, Wak, Bella betul tersenyum dia disapa si Megan. Gitu. Nah, tapi anehnya, Wak, pas baru aja disenyumin sama si Bella, si Megan ini bukan balas senyum, Wak. Dia malah terkejut. Dan Megan langsung berdiri dan berteriak, tunggu, kata dia. Bella yang sudah jalan beberapa langkah ya refleks langsung berhenti. Kenapa, kata si Bella kan. Si Megan jawab, kamu tahu aku kan? Tolongin aku, kata si Megan. Iya, aku tahu kau. Tolongin apa nih? Ya aku mau keluar, aku mau pulang. Mendengar hal itu Bella mikir, oh mungkin si Megan ini lagi nggak enak badan kali ya, makanya dia mau pulang. Bella pun jawab, oh ya udah kau izin aja ke. Nah, belum sempat si Bella ini menyelesaikan kalimatnya, Wak, teman dekatnya Bella yang namanya Dara datang. Dideketinnya lah si Bella kan. Dengan keheranan si Dara ini nanya, Bella, aku lagi ngomong sama siapa? Ini loh sama Megan. Mana dia? Tepat di momen itu Megan tiba-tiba udah nggak ada. Hilang si Megan ini. Loh, kok Megannya hilang? Tadi dia di sini loh, Wak. Si Dara nanya, hah? Siapa? Megan. Tadi dia di sini mau minta tolong. Gak sempat dijawab lagi sama si Dara, Wak. Dara langsung ditarik tangan si Bella sekencang mungkin. Langsung diajaknya si Bella masuk ke dalam kelas mereka yang ada di F. Di dalam kelas dengan lirih Dara bertanya, yang kau tengok tadi Megan dari kelas D, Wak? Iya, si Megan itu kan Megan di sekolah ini cuma ada 1, dia aja tuhnya. Dan tanpa menjawab ucapan Bella, Dara tiba-tiba langsung mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan sesuatu kepada Bella, yaitu sebuah pengumuman dari sekolah dalam bentuk file PDF. Dan dengan ekspresi ketakutan Dara bilang, kau tengok nih deh. Kok Edel pula, Bel, kau tengok Megan udah meninggal seminggu yang lalu. Kok tadi nggak salah nengok orang? Udah meninggal dia. Melihat pengumuman itu Bella langsung shock dia, Wak. Dia baru tahu itulah kalau ternyata Megan ini udah meninggal. Di situ si Bella ngebatin lagi. Berarti yang ku tengok tadi itu apaan? Bukannya mata batin aku udah ditutup kemarin nih. Berarti kebuka lagi sekarang. Waktu itu mendadak Bella betul-betul jadi nggak tenang, Wak, setelah tahu, aduh mata batin aku tuh buka lagi. Dan sepulang sekolah dia pun langsung melaporkan hal itu ke orang tuanya lagi. Dan mereka lagi-lagi segera langsung bertemu dengan perantara dewa. Singkat cerita, Wak, perantara dewa itu pun berkata kalau mata batinnya Bella ini sudah tidak bisa ditutup secara permanen. Alasannya apa? Karena Bella ini sudah gadis dan dia sudah mulai wangi dalam tanda kutip. Dan selain itu juga, Wak, sosok suster yang Bella lihat dulu juga masih selalu menjaga si Bella. Nah, di situ Bella bilang lah, kenapa suster ini nggak dilepasin aja? Kalau dia lepas, nak, kok berani menanggung resikonya? Memang betul kok nanti nggak akan bisa lihat mereka lagi, tapi nggak ada yang bisa menjamin kalau mereka tidak akan mengganggu kamu. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya si Bella pun menjawab, oh ya sudah, perantara dewa, baiklah, jangan dilepaskan kalau dia memang baik. Biarkan suster itu tetap menjaga Bella. Tapi kalau sampai dia mengambil kesempatan untuk membahayakan anak kami tidak akan memaafkannya, kata orang tua Bella kan. Udahlah tuh, berarti dibiarkan aja nih kan, nggak usah ditutup lagi nih mata batinnya. Karena memang udah nggak bisa ditutup secara permanen lagi, kata perantara dewa kan, Wak. Nah, baliklah mereka ini kan. Nah, sepulangnya dari rumah perantara dewa itu, malamnya ketika Bella ini tidur, Wak, secara mengejutkan si suster itu datang ke dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Bella dengan suara yang sangat halus dan sangat menenangkan, suster itu berkata, jangan takut ya, saya tidak akan muncul kalau kamu tidak menyuruh saya datang. Ingat, Wak, saya tidak akan muncul kalau kamu tidak menyuruh saya datang. Saya hanya akan membantu ketika kamu memintanya. Saya tidak akan menyakitimu, saya hanya ingin menjadi temanmu, kata suster tuh.
Nah dah tuh sejak saat itu hari-hari Bella pun berlalu seperti biasanya. Tanpa terasa akhirnya si Bella naiklah ke kelas 11 SMA dan dia sudah diperbolehkan untuk membawa motor sendiri ke sekolah. Setiap pagi si Bella ini selalu memarkirkan motornya di parkiran paling ujung yang berada dekat sama sebuah pohon. Awalnya semua memang aman-aman aja. Sampai pada suatu hari di parkiran itu Bella kembali mengalami kejadian yang sangat janggal. Dimana pagi itu ketika dia sedang memarkirkan motornya, Bella melihat macam ada tampah besar yang ditaruh di bawah pohon tempat dia biasa mau parkir itu. Karena penasaran, Bella pun mendekatilah itu tampah kan, Wak. Nah, di situ Bella melihat bahwa ternyata tampah itu berisi beras kuning. Terus ada bunga warna putih gitu dan asap-asap macam dupa. Jadi macam sesajen gitu lah, Wak. Nah, karena kaget melihat sesajen itu, Bella langsung buru-buru nih berlari meninggalkan itu parkiran. Sesampainya di depan aula, si Bella memang harus lewat aula dulu, Wak. Tanpa sengaja Bella berpapasan dengan suster kepala. Bella nyapa lah kan, "Pagi sus," gitu. Tapi Wak, bukan dijawab sapan Bella. Suster Kepsek itu malah menatap Bella dengan tatapan yang aneh, macam tatapan orang yang punya dendam gitulah Nadia. Tapi di situ Bella nggak begitu ambil pusing, Wak. Dia nggak begitu dihiraukan ya kali lah sikap Kepsek yang mencurigakan itu. Dah, hingga akhirnya beberapa minggu kemudian, Wak, entah kenapa Bella mendadak jatuh sakit. Kesehatannya si Bella nih, Wak, langsung drop sampai si Bella ini harus dibawa ke rumah sakit. Dan dalam waktu yang singkat badannya si Bella ini langsung berkurang drastis. Suhu tubuhnya tinggi, si Bella jadi sering mimisan dan dia terus-menerus muntah. Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah kayak gitu, Nadia. Dan anehnya, Wak, setiap kali muntah Bella ini selalu memuntahkan gumpalan rambut berukuran besar. Ih, nengok itu ya curiga mama si Bella nih kan, langsung mikir, ini pasti ada nggak beres nih sama anak kita, papa. Akhirnya apa? Lagi-lagi Bella pun langsung dibawa kembali menemui perantara dewa. Dan ketika melihat Bella, Wak, perantara dewa itu seketika langsung bertanya, "Kamu habis lihat apa? Kamu habis injak apa?" kata perantara dewa. Mendengar pertanyaan itu, Bella pun langsung teringat nih dengan kejadian tempo hari di parkiran sekolah. Masih ingat kalian kan? Ya waktu si Bella nengok sesajen, Wak. Pada saat itu kan si Bella ini buru-buru lari dari sana kan? Nah, disitulah dia baru sadar kalau ternyata dia ini tidak sengaja menginjak bunga putih yang memang ada di dalam tampah itu, Wak. Bella pun menceritakan hal itu ke perantara dewa, Wak. Semua diceritain ya kan. Lalu secara mengejutkan, kalian tahu perantara dewa ini ngomong apa? "Bella, kau korban selanjutnya," kata dia, Wak. Hah? Maksudnya korban selanjutnya apa nih? Di tengah kebingungan itu, Wak, Bella langsung teringat cerita kakak kelas dan juga teman-teman seangkatannya yang meninggal secara berurutan. Setiap 3 bulan sekali pasti ada siswa di sana yang meninggal. Apa mungkin meninggalnya mereka ini sebenarnya disengaja? Dan mengingat sikap Kepseknya yang sangat aneh itu, apa mungkin Kepseknya ini juga sebenarnya pakai ilmu hitam nih, kata Bella. Bella yang hanya bisa menebak-nebak, dan karena dia ini sudah terlanjur ketakutan, Wak, akhirnya orang tuanya Bella pun hanya bisa meminta perantara dewa ini untuk menolong Bella ya kan. Tapi Wak, ketika mereka meminta perantara dewa ini untuk menolong